Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Sehat ya? Ricky sehat? Alhamdulillah, Pak. Fadil sehat senang? Ya. Dio sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Dio sehat. Zelgi. Alhamdulillah Pak sehat. Alvinda, mimisanmu gimana nak? Sudah berhenti belum? Sudah. Pokoknya nanti kalau misal memang sakit atau apa itu segera diberitahu ya, jangan diam-diam aja. Miranda dengaran nggak pakai kacamata nih? Di kacamata mau. Biasanya kan kayak Harry Potter gitu loh, kuat deh. Malah saya suka kalau kali Miranda pakai kacamata itu lebih kelihatan smart. Dio tolong pimpin teman-temannya. Masih ketua kelas kan kamu, Dio? Belum Ya, dilengsarkan kan? Ayo kita berdoa dulu deh. Ayo. Pimpin dulu, nak. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk pertama kalinya setelah libur panjang. Panjang banget liburnya. Nah, kemarin sebenarnya ini kita mau adakan secara luring. Tapi berdasarkan surat edaran dan PPKM darurat ini terpaksa pembelajaran ini kita lakukan secara daring. Nah, untuk itu saya mohon kepada kalian, please stay at home. Jangan kemana-mana dulu, corona masih sangat menggila. Kita harus tetap optimis, jangan pesimis, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Please kalau tidak penting jangan keluar dulu, jangan berkumpul karena tracknya corona di Indonesia ini khususnya di wilayah kita masuk zona hitam itu wah gila, sangat menggila. Kemarin dapat kabar terbaru agak kurang mengenakan tapi ya harus kita ambil demi keselamatan anak-anak kita. Kakak kelasmu yang sekarang lagi PKL terpaksa kita tarik. Nah, jadi saya harap kalian jangan berkumpul dulu deh, jangan berkumpul, tetap di rumah. Ya nak ya, minimal sampai ke situasi kondisi ini mereda. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai menu. Pelajaran kita adalah tata hidang. Pelajarannya ini tata hidang. Tentang materi pertama ini kita akan mempelajari tentang menu. Nah, apa itu menu? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum itu coba saya tanya dulu, kalian sudah pernah mendapatkan pelajaran boga dasar apa belum? Sudah, Pak. Wes ya. Wes apa gurung? Sudah. Siapa gurunya, Rek? Aku yo lali, Rek. Bumer Pak. Bumer ah. Walah ya wes, Le Bumer. Jadi kalian kan sudah mendapatkan jenis potongan, terus mulai masak apa ya? Kemarin itu boga dasar masak apa ya, Rek? Soto ya, bukan soto. Stok gitu-gitu ya. Nanti setelah itu diaplikasikan dengan dari stok itu dibikin soto, dibikin apa. Nah, itu kaitannya dengan pelajaran hari ini adalah jika nanti kalian masak gitu, kalian harus membuat menu. Nah, menu-menunya jika kalian tidak bisa mengetahui, oh ini bahannya dari ini, nanti kalian akan kesulitan membuat menu. Termasuk jika nanti kalian membuat masakan kontinental, atau misalnya di PPM kelas 11 itu kan ada pembelajaran kontinental. Nah, kalian harus tahu, oh ini bahan-bahannya, oh ini cara bikin chicken garden blue, oh ini cara bikin chicken stick, oh cara bikin mayones seperti ini. Nah, nanti bagaimana jika kalian mau bisa membuat menu kalau kalian tidak mengetahui resep-resep atau cara membuatnya. Nah, saya mohon izin share screen kepada kalian.
nanti tujuan pembelajaran kita itu adalah ini. Sebentar, saya share screen dulu ya, Nak ya. Oke, ini. Nah, slideshow dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita yang nanti saat akan kita lakukan ini adalah yang pertama, peserta didik atau kalian itu akan mengerti apa itu sih menu, gitu loh. Nah, kemudian pembelajaran selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fungsi menu. Jadi menu itu gaya opo, menu itu buat apa, ya. Kemudian macam-macam menu. Kemudian ada menu itu kan ada gilirannya untuk ini, untuk itu. Nanti kita juga pelajari itu. Kemudian prinsip. Ya apa sih cara menyusun menu yang bagus? Bagaimana sih cara menyusun menu itu dengan benar? Kemudian kita akan melihat komposisi menu. Kemudian identifikasi menu berdasarkan tuntutan konsumen. Jadi konsumen itu juga kadang-kadang perlu kita tanya, apa sih masukan-masukan untuk kita dalam menyusun menu. Kalau kita nanti, jika kalian nanti punya restoran, nah konsumen itu juga perlu ditanya. Makanya biasanya ada riset. Oh, menu konsumen yang sekarang ini digandrungi ini di saat ini adalah seblak. Nah, mungkin kalian akan bisa membuat apa ya namanya seblak, menu-menu dari seblak atau variasi-variasi seblak. Nah, itu akan nantinya jika kalian bekerja di resto atau kalian punya restoran sendiri, kalian bisa membuat menu sesuai dengan keinginan pasar tanpa mengurangi idealis kita sebagai seorang juru masak atau pembuat menu. Kemudian kita akan bagaimana sih prinsip-prinsip penyusunan menu yang benar. Ya. Jadi itu Nak yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian saya mau tanya dulu kepada kalian. Kalian waktu pembelajaran boga dasar, terus apa lagi, Rek? Sanitasi, kemudian pembelajaran apa lagi sih? Ini apa sih namanya? Itu loh, yang Pak Yusuf ngajar siapa? Pelajaran apa? Pak Yusuf apa Bu Ana itu? Yang itu loh, Simdik ya, Simdik. Simdik siapa sih ngajar? Bu Yanti, Pak. Oh, Bu Yanti. Nah, itu kan kalian diajarin ya apa sih cara mendesain, ya apa cara apa ya, cara mengetik, cara segala macam ya, yang dasar-dasar ya. Nah, itu nanti bisa diaplikasikan di pembelajaran ini. Ya apa caranya mengaplikasikannya? Nanti ada. Jadi bagaimana kita mendesain menu, bagaimana kita menyusun menu, itu akan ada berhubungannya dengan pembelajaran boga dasar, dengan pembelajaran sindik, dengan pembelajaran sanitasi juga ada. Ya. Oke, sekarang saya share screen sekali lagi. Oke. Nah, ini. Share screen. Udah kelihatan belum? Sudah. Nah, sekarang saya tanya. Siapa yang pernah ke rumah makan, ke restoran, atau ke warung? Udah pernah belum? Pernah Pak. Sudah pernah. Nah, nang di Riki, nang di pernah makan di mana? Wes tempat paling mewah kamu? Mewah di mana ya? Di KFC Pak. Di mana? Di KFC. Oh, KFC. Bagus. Iki loh. Pernah nggak yang ke Lafayette? Siapa yang pernah ke Lafayette? Pernah, Pak. Saya pernah Pak. Pernah? Pernah kan? Tempat yang lagi hits di Malang itu loh. Iya. Ya. Nah, pernah enggak kalian melihat kayak gambar atau tulisan yang ada di dinding, yang ada di dalam bentuk buku, itu pernah nggak kalian lihat? Entah kalian dimakan di mana lah, gitu. Pernah nggak? Pernah. Itu apa sih? Itu apa menurut kalian? Hah? Menu. Menu apa itu? Menu makanannya ya? Iya. Nah, itu bentuknya beragam nggak kalian lihat? Beragam Pak. Apa contohnya? Berbentuk banner, berbentuk buku, berbentuk kayak laminating di dinding gitu loh Pak. Oh, banner, buku,
terus laminating. Ada yang lain? Alvinda, pernah kamu lihat menu-menu bentuknya, bentuk menu Pernah. apa? Kayak gimana? Kayak di itu ada scanannya gitu. Ah, Kita menyeken di HP, nanti menunya oh iya, dapat. tuh. Itu menu terbaru itu. Saya aja belum bisa bikin kayak gitu. Ya benar, sekarang lagi ngetren jadi kayak di barcode gitu ya, kita scan, Ya. kemudian langsung muncul. Itu untuk HP-HP canggih, kayak HP kayak saya gini nih, kayak agak sulit. HP-HP-nya Alvinda, yang baru beli HP. Selamat ya Alvinda. Baru beli HP ya. Saya dengar dari teman-temanmu, habis rioyoan dapat HP baru. Nah itu HP-HP terbaru, itu sudah model menu itu sekarang seperti itu. Nah, saya harapkan nantinya kalian bisa membuat menu-menu seperti itu, pakai barcode dan lain sebagainya. Nah, ini adalah menu, salah satu contoh menu. Nah, pertanyaan saya, apa itu menu? Ada yang bisa mengerti nggak? What is menu? Apa itu menu? Sopo, saya bisa jawab. Saya, Daftar Pak. makanan yang disajikan kepada Sopo, tamu. langsung aja nyocor. Sebutno sopo, saya Pak, sopo. Ayo. Maaf, Pak. Ya. Saya Diorenika ya. Apa ya? Menu adalah daftar makanan yang disajikan kepada tamu di rumah makan. Yes. Ada lagi yang lain? Menu itu apa sih? Yang pengen punya pendapat lain? Menu itu apa? Si Zelgi. Zelgi. Ya, Pak. Lek, menurutmu menu itu apa sih? Daftar makanan dan minuman yang disajikan di sebuah restoran dan memiliki harga. Dan memiliki harga. Oke, dari dua itu bisa kita simpulkan bahwa bahwa menu itu adalah daftar makanan yang disajikan di restoran. Entah itu kok bentuk kafe, kayak rumah makan, kayak hotel, kayak apapun itu namanya, yang disajikan di ruang makan itu adalah menu. Jadi daftar makanan, entah itu ada harganya, entah itu tidak ada harganya, itu adalah menu. Kalau namanya sudah ada harganya, berarti itu bersifat komersial. Komersial itu berarti apa? Cari Keuntungan. Cari keuntungan. Nah, jika ada menu-menu itu, contoh ada menu yang disajikan di tempat-tempat misalnya jamuan-jamuan kenegaraan atau misalnya jamuan-jamuan party, itu kan nggak ditarik biaya toh. Nah, menu yang disajikan itu juga termasuk menu, tapi tidak ada harga. Yang di hajatan pun ada sama. Jadi kayak misalnya kalau kamu ke sunatan atau mantenan atau bowuh itu, biasanya kan yang agak-agak mewah gitu ada di mejanya itu ada ada daftar menu-menu yang disajikan di prasmanannya. Nah, itu juga daftar menu. Ya. Jadi kalian harus bisa membedakan bahwa ini menu, cuman ini untuk komersil dan ini bukan untuk komersil. Nah, dari menu-menu tersebut, kalian pernah nggak, selain terbuat dari banner, barcode, biasanya menu-menu itu terbuat dari apa lagi? Tadi kan ada dari banner, si Ricky ngomong, yang ditempel di dinding, Pak, banner. Kemudian si Alvinda ngomong, itu Pak yang dari pakai barcode, berarti pakai HP. Selain itu menu itu terbuat dari apa lagi sih biasanya? Menu itu terbuat dari apa lagi? Itu yang tadi Ricky ngomong pernah ke mana, KFC ya makannya. Nah, itu menunya terbuat dari apa lagi? Buku, Pak. Buku. Yang tempel di dinding itu teko apa? Yang penting. Yang ditempel di dinding. Oh. Wait. Apa? Fadil. Iya, Pak. Urip Fadil. Kok menang baik. Dil, kamu pernah ke KFC nggak, Dil? Pernah, Pak. Nah,
Kamu pernah lihat nggak yang menu terpampang di KFC itu, Dil? Iya, yang di atas itu apa? Itu terbuat dari apa, Dil? Menurutmu? Menurutmu terbuat dari apa? Terbuat Nika. dari apa? Neon Digital. box digital, betul. Yang model baru itu ada TV-nya digital, masuk ke gambarnya keluar-keluar. Ada juga dari neon box, ya. Neon box-nya itu nanti langsung yang diam saja itu ada terbuat dari situ. Jadi itulah yang namanya macam-macam jenis menu. Jadi menu itu beragam, bentuknya, fungsinya juga beragam. Nah, tergantung dari restorannya kita. Restoran yang formal atau fine dining pasti akan berbeda dengan restoran yang casual dining. Nah, sekarang saya tanya nih, kalian sudah sudah mendapatkan materi kan yang sudah saya berikan, yang saya share di grup kita. Udah apa belum? Sudah, Pak. Sudah, Coba guru pertanyaannya. sudah Pak. Nah, Sebagian. sebagian. Saya tak tahu menu itu terdiri dari ada berapa jenis? 2. 2. 2 jenis ya, terbagi atas 2 jenis ya. Apa menu apa ini? Ala carte. Dengan Table do. Ala Oh, carte. Ala carte sama Table table do. Saya mau tanya ke Miranda. Miranda, Iya, Pak. menurutmu ala carte itu apa? Menu ala carte itu? Aduh, mana ya? Makanya ya. Aduh, aku bingung. Belum wocok. Ada temannya yang bisa membantu? Susunan menu. Ya, coba. Susunan menu. Susunan menu di mana setiap makanan yang dicantumkan pada daftar makanan tersebut disertai dengan harga tersendiri. Disertai dengan harga tersendiri. Ada yang punya pendapat lain dengan Miranda? Sopo yo aku tanya ya. Tak tunjuk ayo. Sopo yo? Ini aja. Dil. Fadil. Iya, Pak. Menurutmu ala carte itu apa, Dil? Menu ala carte itu. Menu yang berdiri sendiri. Dan harga yang tersendiri, Pak. Menu yang Berdiri sendiri. Disertai tersendiri. Disertai dengan harga tersendiri. Oke, jadi menu ala carte itu menunya itu berdiri sendiri. Dia itu terdiri sendiri. Contohnya, ada yang bisa memberitahu nggak? Bisa contohnya? Contohnya ya apa? Gimana? gado-gado, Pak, 10.000. Nah, gado-gado 10.000. Larang rek segado-gado 10.000 rek. Nah, itu contohnya gado-gado 10.000, ST 5.000. Terus nasi goreng, aneka nasi goreng, macam-macam nasi goreng, misalnya nasi goreng ayam, nasi goreng kambing, nasi goreng sapi, nasi goreng bakso, harganya dengan kisaran harga masing-masing. Nah, itulah disebut dengan menu ala carte. Nah, menu ala carte ini biasanya terdapat di restoran yang casual dining. Apa itu casual dining, Rek? Tahu nggak? Restoran casual dining apa? Nggak buat formal, Pak. Non formal, bukan buat nggak formal. Non formal, betul apa yang dikatakan Ricky. Jadi casual dining itu adalah restoran non formal. Nah, biasanya ciri-cirinya restoran yang casual dining itu adalah menunya ala carte. Kayak kafe-kafe itu kan lebih enak ala carte. Coba kon bayang no, kayak misalnya di ini loh. Misalnya di kayak warung 55, yang biasanya gitu kan casual apa ya, kayak warung yang semi-semi kafe-kafe gitulah, atau kayak warung siji kafe gitu. Bayang nolek dia bisa menyajikan menu yang full, menu yang satunya lagi table do itu. Bayang nolah, apa nggak kelarangan nah? Kira-kira menurut awakmu iso nggak awakmu mlebu nang kono? Lek misalnya warung siji itu menyajikan menu table do.
Enggak, Mau Pak. nggak kamu beli? Nah, enggak kan? Mau. Satu lagi adalah menu table do. Menu table do, ada yang bisa menjelaskan apa itu menu table do? Ada yang bisa memberikan pendapat? Dio? Iya, Pak. Hmm. Menu table do yaitu menu yang sudah memiliki paket makanan pembuka sampai makanan penutup dengan harga yang sesuai atau pasti. Nah, wes. Itu table do adalah menu, intinya menu satu paket. Nah, sekarang kalian lihat di layar kaca kalian, di layar kaca ya benar, di layar kalian itu sudah saya sajikan 2 buah menu. Coba kalian lihat, kalian perhatikan, kalian berikan pendapat kalian. Ya, dari 2 ini, coba kalian sebutkan. Ini jenisnya apa? Ini kesalahannya di mana? Coba kalian pikir sendiri, kalian analisis. Kira-kira menu iki apa? Siapa yang ingin memberikan pandangannya? Ada yang ingin memberikan pandangannya? Fadil? Iya, Pak. Fadil, kita berapa sih? 6 ya? Fadil, Miranda. Oh, ini loh. Siapa namanya? Alvinda. Iya, Pak. Alvinda. Nah, jangan Fadil deh, Alvinda. Menurutmu, ya apa menu yang di depanmu itu? Yang di layar kacamu itu? Itu termasuk jenis menu apa itu? Menu Yang mana? Yang sebelah kirimu, yang sebelah kiri. Yang ono bakso Surabaya komplit. Itu termasuk menu apa sih? Kalau Apa? Apa? Menurutmu? Menurutmu apa? Ada yang bisa membantu Alvinda? Saya, Pak. Ya wes Ki. Alvinda bingung sean. Jelas Yang lagi. sebelah, ya. Jelas lagi. Yang sebelah kiri itu adalah menu makanan ala carte dan yang Ah. sebelah kiri adalah menu makanan table do. Kenapa kamu bisa menyebutkan ini ala carte, ini table do? Kenapa? Karena yang sebelah kiri itu memiliki harga sendiri Ah. dan bervariasi dan yang sebelah kanan itu menjadi satu paket, harganya mahal. Agak mahal. Oke. Ada yang lain betul apa yang dikatakan. Jadi Alvinda, yang sebelah kirimu itu yang ada tersendiri-sendiri itu menu ala carte. Yang sebelah kanannya itu menu table do. Nah, kenapa bisa dikatakan ala carte? Karena seperti tadi Ricky bilang, ini yang sebelah kiri tadi itu menunya sendiri-sendiri, Pak. Ono regone dewe-dewe. Sing sebelah kanan iku satu paket, terus regone larang. Ya bener nggak? benar. Nah, terus sekarang saya tanya lagi. Selain itu yang dikatakan Ricky, ada punya pendapat lain? Mungkin kenapa sih bisa dikatakan ini? Ada nggak keanehan atau apalah yang terjadi di menu-menu ini? Bagaimana penataannya dan lain sebagainya? Coba kalian pikir. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Fadil? Iya, Pak. Ya apa menurut Modil? Menu ini. Iya, Pak. Nah. Apa penataan logo itu, Pak? Sangat mengganggu. Logo sing iki ya? Yang sendok. Sendok itu tah? Oh iya. Nah, menurut kalian, menurut Fadil sangat mengganggu. Kenapa kamu bisa mengganggu, Dil? Kamu pikir sangat mengganggu? Karena sebaiknya enggak apa, Pak? Warnanya itu enggak hitam, jadi enggak kontras dengan warna-warnanya gitu loh, Pak. Oh, gitu. Supaya apa? Jangan hitam. Terus kalau penempatannya benar nggak di situ menurutmu? Tidak, Pak. Kenapa harusnya? Harusnya seperti apa? Harusnya harus ditaruh di mana? Yang 10.000 itu harus lurus, Pak, nggak boleh belok. Oke, yang 10.000 itu tidak boleh belok. Nggak, maksud Ya. saya yang logonya ini loh. Logonya menurutmu kalau nggak ditaruh di bawah situ sebaiknya ditaruh di mana?
Atau Di atas, Pak, yang pojok sebelah kanan. Di atas di pojok sebelah kanan. Oke. Ada yang ingin menambahkan dari pendapatnya Fadil? Ya, Dio? Ya, Kak ya. Hmm. Itu warna fontnya itu Hmm. tidak kontras atau senada dengan background-nya. Lek menurutmu, tadi kan kamu katakan bahwa warnanya itu tidak kontras ya, Nak ya. Warna ininya ya, warna apa sih namanya? Warna tulisannya ya. Iya. Nah, menurutmu harusnya gimana sebaiknya? Harusnya mungkin warna putih. Warna Biar putih. kelihatan gitu. Warna putih biar kelihatan. Oke. Jadi menurut kalian tadi ini adalah menu sebelah kiri adalah menu table do, yang sebelah kiri adalah menu a la carte, sebelah kanan adalah table do. Terus kemudian tadi si Fadil mengatakan tidak lurus Pak, itu menunya nggak baik itu. Karena lihat harusnya itu tulisan harganya lurus. Kemudian Fadil juga mengatakan bahwa logonya itu sangat mengganggu. Sangat mengganggu Pak kalau taruh di situ. Harusnya di pojokan sebelah kanan. Oke, enggak apa-apa. Bagus seperti apa yang dikatakan Fadil. Kemudian dari Dio bilang, kalau warnanya seperti background-nya Pak, enggak kelihatan jelek segala macam. Oke, nah itulah mengapa nantinya kalau kalian membuat menu, entah itu nanti kalian buat menu di sini, entah itu nanti kalian bekerja pada saat di dunia nyata kalian bekerja atau kalian punya restoran sendiri, kalau kalian disuruh buat menu, nah hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi. Ya. Hal-hal seperti ini kalian harus pikirkan matang-matang bahwa yang namanya menyusun menu itu tidak gampang. Kalian harus menentukan presisinya, harganya, modelnya. Mungkin ada menu-menu itu yang menyertakan ingredient dasarnya. Itu akan lebih bagus. Mungkin nanti misalnya pada saat kalian menyusun menu, logonya jangan menghalangi gambar, jangan menghalangi tulisan, jangan sebagai pengganggu. Mungkin bisa dijadikan backlight-nya atau background-nya, atau taruh di pojokan. Mungkin akan lebih elegan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kalian lakukan nanti jika saat kalian menyusun menu. Entah nanti pada saat kalian belajar atau nanti pada saat kalian sudah bekerja. Sampai di sini paham? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akan memberikan tugas kita ke depan sebentar ini. Ya. Nah, Rikius garuk-garuk kepala, tugas meneh. Ya Ki ya. Tugas Pak Rudi gak jauh dari tugas, saya sumpah aku. Mohon maaf ya Riki ya. Oke, nah saya akan memberikan kalian waktu berapa menit? Saya akan memberikan tugas kalian, tugasnya individu. Tugasnya individu. Berapa menit? 10 menit, 15 menit, 20 menit? Berapa menit? 10 menit. 10, Pak. 10 menit, Pak. Yakin akan 10 menit? Ya. Yakin. Yang lain ada pendapat mau berapa menit? Halo? Si ono uang ah? Halo? 10 menit, Pak. 10 menit ya? Yakin? 10 menit? Kalau yakin mah ya hajar baik. Ya. 10 menit ya? Iya, Pak. Oke, 10 menit tak kayak ikon penjaluanmu. Indira kira. Oke, nah, ini dia. Ini adalah tugas. LKPD-nya sudah saya share di grup ya. Iya, Pak. Nah, kerjakan print ke apa no ke. Pokoknya nanti saya minta sudah ada hasilnya, kalian presentasi, kalian sebutin saja, misalnya memang HP kalian tidak support. Nih, tugasnya adalah ini dia. Nah, menu ini kan sudah kalian udah lihat belum tugasmu? Dilihat di HP-nya ya. Nah, kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Ya. Saya kasih waktu menit sekarang 10.31.
Berarti 10.41 kita selesai. Ya. Start mulai dari sekarang. Tetap on cam ya, biar saya bisa melihat aktivitas kalian. Oke? Monggo, silakan dikerjakan. Saya sambil menyiapkan yang lain juga, kalian kerjakan. Dan tolong kalau misalnya memang ada pertanyaan, ada apa, kalian bisa bertanya ya. Oke, silakan. Tetap on cam, Nak. Nanti LKPD-nya jika sudah kalian kerjakan, tolong dikirim ke saya ya. Bisa kalian foto kalau kalian print, atau kalau kerjakan di situ dikirim by WA atau dimasukkan ke dalam LMS kita. Ya. Yang di LMS apa sih namanya? Kita mah pakai satu lagi apa tuh, Nak? Tim. Microsoft Team. Sorry. Kita masukkan ke Microsoft Team-nya ya. Ya, Pak. Pelajaran. Nanti saya buatkan room-nya sendiri. Soalnya yang tahun ini kan belum saya buatkan room-nya. Yang pelajaran tata hidang ini. Habis ini nanti saya buatkan room untuk kalian masukkan. Ingat ya, room jangan di lobbynya kok bercampur-campur, pusing saya. Nanti saya tuliskan tugas menu ya. Nanti saya masukkan di situ. LKPD-nya bisa kalian masukkan di situ biar bisa saya koreksi. Kurang 5 menit. Harakon. Salahnya jaluk 10 menit.
Nah, Nak, nanti setelah kita ini, nanti saya akan menjelaskan proyek kita untuk pembelajaran hari ini, dan tugas yang harus kalian kumpulkan itu cukup banyak loh, untuk mengejar ketertinggalan, bukan ketertinggalan sih, untuk mengejar waktu, supaya, karena bentar lagi kan bulan apa ya, Oktober kan kalian PKL lah. Jadi nanti kita padat-padatkan lagi, jadi mohon maaf jika tugas kalian akan menumpuk, materi kalian akan lebih banyak, supaya nanti pada saat kalian PKL lebih siap lah, minimal materi-materi yang harusnya kalian pahami, yang harus kalian dapat itu sudah dapat ya. Mohon maaf loh kalau misalnya nanti akan lebih banyak tugas dan kegiatan kalian ya. Silakan dilanjutkan. Dua menit. One minute again. Sopo Kemir, adikmu ah. Iya, Pak. Bukannya Miranda kalau nggak pakai kacamata lucu ya. Iya, aku Roni kan masalahnya selama ini kan pakai kacamata terus. Wes arek. Mari ya. Pak, mau bertanya. Apa? Saya masih rada bingung yang buat menu itu loh, Pak. Gimana sih caranya buat menu yang baik itu? Ya wes, mari ini tak jelas, no, kerjakan dulu. Ya, Pak. Ya, kerjakan dulu. Buat saja dulu, nanti kita lihat. Ya apa sih menumu? Nanti kalau sudah saya jelaskan, kalian buat lagi harus benar. Oke, finish. Taruh pensilmu di atas meja. Lihat ke saya, oke? Kiri. Wes, taruh on dulu. Nah, ya apa? Angel lah. Hah? Angel nggak? Sulit nggak? Sulit. Sulit. Ancen memang sulit. Loh, halo? Kedengaran nggak? Dengar, Pak. Oke, sulit ya? Nah, jadi gini. Kesulitannya di mana tadi? Yang itu loh, Pak, membuat perencanaan menu. Nah, saya jelaskan ya. Kita nggak usah dulu ini, nanti tugasnya itu kalian masukkan ke dalam Teams atau kalian kirim. Saya nggak mau by WA, nanti penuh memori saya. Masukkan ke Teams saja, ya. Kalian bagaimana cara merancang menu yang baik? Ya, pertama, perhatikan dulu konsumen yang mau kalian tuju. Restoran kalian dulu, inti pertama. Kalian mau bikin casual dining atau fine dining. Ya, sudah tentukan itu. Kemudian customer-nya. Kalian mau menyasar kemana dulu. Jadi menyusun menu itu nggak sembarangan, asalnya asal.
Kak Popo, yang sekarang ini memang saya kasih tugas kalian mau melihat sejauh mana nanti kalian bisa berpikirnya. Kemudian kalian sudah menentukan sasaran. Nah, kalian juga harus memperhatikan yang pada saat ini yang lagi ngetren itu apa? Bikin menu itu tidak perlu harus muluk-muluk. Nah, yang paling penting karena ini nantinya menu ini akan kita pakai, kalian pakai untuk di restoran kalian, atau tempat kalian bekerja, atau restoran kalian sendiri, atau di kafe kalian sendiri. Jadi buat menu itu berdasarkan kenyataannya. Nggak perlu bagus, nggak perlu mewah-mewah, yang namanya, oh inilah, itulah. Cukup yang sesuai dengan kondisi sekarang, yang lagi ngetren. Oh nanti kalau kita jualan itu tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan. Ya apa enggak? Itu sudah 3. Kemudian kalian perhatikan bahan baku di sekitar. Yang paling banyak apa? Jadi kalau bahan bakunya sulit, ya jangan bikin menu dari bahan baku tersebut. Kalau bahan baku tersebut mahal, kalian mau jual murah, ya kira-kira kok mesti akan apa? Rugi apa untung? Rugi. Nah, dari situ kalian nanti akan menemukan, oh saya buka di daerah, misalnya di daerah UM, atau saya buka di daerah Turen, yang notabene banyak anak kos di situ. Anak kosnya itu anak kos pelajar. Atau di UM, banyak anak kos yang mahasiswa. Akan tentunya akan berbeda jika kalian membuat restoran atau kafe di daerah Macung. Tahu Macung? Daerah yang tidar itu loh. Daerah-daerah elit itu loh. Yang banyak ada restoran Universitas Macung. Nah, di situ kan daerah-daerah elit. Nah, dari situ kan kalian menentukan, oh pangsa pasarku sakmini, oh ininya segini. Nah, dari situ kalian akan bisa menentukan menu-menu apa saja sih yang kira-kira kalau dibuat itu cocok. Saya tanya, kira-kira laku nggak di Turen? Di Turen nih ya, di Turen tempat kita ini. Kalian bikin misalnya menunya itu chicken Gordon Blue, harganya 50.000. Laku nggak kira-kira? Enggak. Buru-buru laku. Ya dilibas awakmu dengan 55, dengan warung siji, dengan Ocean Garden, ya, dengan Mak Tuna, ya, harganya yang 10.000, 15.000. Nah dari situ akan kalian lihat. Nah jadi dalam menentukan buat menu itu kita lihat dulu. Oh saya maunya di sini Pak, saya maunya di sini Pak, saya maunya di sini Pak. Saya mau target market saya ini. Nah dari situ akan kalian menemukan, oh kira-kira, lek saya menjual makanan kontinental itu ini. Oh kira-kira, lek saya membuat menu Indonesia, menunya ini. Nah saya tanya sekali pada kalian, yang paling laku daerah Turen apa? Menunya? Geprek. Geprek. Berapa harganya nak? 10.000. 10.000 sampai 15.000. Nah, kalau saya menjual geprek harga 9.000, kira-kira laku nggak? Laku. Nah, itu nanti dilihat dari mana? Bisa nggak saya dapatkan harga 9.000? Oh, bisa, Pak. Karena dari ininya saya tidak sewa lahan. Saya pakai rumah saya kebetulan di pinggir ini. Itu yang harus kalian pikirkan. Oh, saya membukanya di sini, Pak. Saya karyawan saya tidak butuhkan, jadi tidak membayar karyawan. Saya pakai diri saya sendiri. Oh, saya saling silang, Pak, dengan menu-menu yang lain. Itu. Nah, jadi kalau kalian membuat menu, itu perhatikan betul-betul. Di mana tempatnya, siapa konsumennya, ketersediaan bahan bakunya seperti apa. Itu harus kalian perhatikan. Nah, proyek yang harus kalian lakukan saat ini adalah kalian membuat ulang menu, ya, berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Saya kasih waktu sekitar berapa menit? 10 menit ya? Nggak usah banyak-banyak. Menunya sedikit saja. Saya mau lihat, bisa nggak kalian kira-kira membuat menunya itu cocok dengan di daerahnya. Kalian analisis itu, daerahnya di mana, target marketnya siapa, rentangan harganya berapa, daftar menunya. Nggak usah banyak-banyak menunya, sampai 30, nggak perlu.
5 menu saja sudah cukup, misal apa. Tapi kalian nanti jelaskan kenapa kalian memilih menu itu, kenapa kalian membuat restoran seperti itu. Bisa, nak? Bisa nggak? Oh, Pok, saya mau bikin restoran di daerah Araya, Pak. Menunya ini, harganya segini. Araya tahu kan Araya? Daerah yang elit, yang rumahnya gede-gede, ya, yang saya kayak lapangan bola rumahnya. Nah, ini Pak menunya ini. Saya jual sekian. Nah, itu enggak apa-apa, ya. Jadi coba kalian susun menu berdasarkan itu. Saya kasih waktu 10 menit lagi. Oke? Sampai jam 8.57. Coba satu menu saja. Terserah kalian mau pilih ala carte atau table do. Nggak usah menunya banyak-banyak. Oke? Jika ingin bertanya sambil mengerjakan, silakan ya terkait dengan pembuatan menu ini. Menunya nggak usah banyak-banyak. Gimana? Ada yang ingin tanyakan?
mengenai pembuatan menunya. Menunya jangan banyak-banyak loh. Titik ae. Yang paling penting kalian bisa, ini kira-kira cara menyusun menu. Alvinda sayang, gimana bisa nak? Masih. Bingung? Vin, kesehatanmu jaga temenan loh, Vin. Jangan sampai sakit loh, nak. Bahaya loh, ya. Iya, Pak. Gimana jualan ibumu? Ramai? Warungmu ramai? Alhamdulillah. Tadi ada pesanan juga soalnya, Pak. Ada pesanan. Wis hati-hati ya. Pokoknya jangan Iya. diporsir tenaganya ya. Iya. Miranda, saya kok nggak pernah lihat kamu lagi ke sekolah. Biasanya kamu ada main ke sekolah. Apa? Ya, kemarin sakit Pak, jadi gak ke sekolah. Sakit apa? Sekarang nggak boleh dulu loh ya ke sekolah ya. Segala Iya. aktivitas, kecuali anak-anak bar. Anak-anak bar dilindungi sama sekolah. Soalnya banyak tamu. Ada tamu-tamu itu sering. Sakit apa nak kamu nak? Panas gitu Pak. Pokoknya Sama hati-hati ya. Hati-hati pokoknya. Kalau misalnya memang nggak perlu keluar, jangan keluar dulu wis pokoknya ya. Apalagi panas, batuk, pilek, wis hati-hati pokoknya. Sudah belum? Ada yang mau sudah? Ada yang mau sudah? Ada yang sudah selesai? Halo, ada yang sudah selesai? Bingung ya. Yo Dio, biasanya sing Dio ini sing andalannya pembelajarannya biasanya kan sih paling banyak memberikan masukan Dio aja. Ya apa yo? Mari ayo. Guya-guyu aja. Kurang dikit, Pak. Deal, ya apa deal? Iya, Pak. Bisa tah? Iso? Bisa. Bener ya, sip. Wes, sudah belum? Kurang 2 menit. Sudah. Wes, coba deh sekarang gini. Sambil yang lain menyelesaikan, Ricky, kamu udah belum? Nah, sambil yang lain mengerjakan, coba Ricky, kamu presentasikan hasilmu mengerjakan tadi. Ya apa? Dimulai dari konsepnya seperti apa, terus jelaskan menunya. Oke, coba silakan Ki. Ya Pak. Pertama saya pakai konsepnya mie karena di daerah sini tuh banyak anak muda yang suka makan. Kamu jualan di mana dulu? Kamu jualan di mana? Kenapa ini? Biar ada kejelasannya. Ya. Saya jualan di daerah Talok karena tempatnya cukup strategis Pak di jalan rayanya terutama dikarenakan ya banyak ke daerah Lumajang, banyak daerah Pemalang, jadi tempatnya strategis di jalan rayanya tepatnya. Dan sekitarnya itu masih banyak lahan sawahnya Pak, jadi banyak yang kosong, tapi tetap ramai. Dan saya memakai konsep mie karena di sekitar saya belum ada yang pakai konsep mie, maksudnya belum pakai itu belum lengkap gitu loh. Ini saya memakainya mie ayam, bakmi,
dengan menu ala carte, Pak ya. Mie ayam, bakmi, cuimi, dan mie pangsit. Untuk minumannya sendiri ada es nutrisari, es teh, es coklat, melon, dan stroberi dengan harga yang mulai dari, untuk makanannya mulai dari 6.000 sampai 10.000. Untuk minumannya mulai dari 2.000 sampai 5.000. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Tunggu dulu. Dari teman-teman ada yang ingin memberikan tanggapan dari teman-temannya Riki? Kira-kira dengan konsepnya Riki dan sebagainya itu cocok nggak? Target marketmu siapa, Ki? Anak muda, Pak. Wah, Anak muda. seumuran saya. Wah, anak muda seumuran saya. Berarti kan ada rentangan dan penikmat mie ya, jelas ya. Yang pecinta mie. Teman-teman yang lain dari Zelgi, ada ingin memberikan tanggapan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Riki? Riki ini pacarmu lagi, Gi? Mantannya Riki yo. Itu. Hah? Bukan. Mantannya Dio. Oh, mantannya Dio. Sorry Dio. Ya. Sorry, Rek. Ada yang ingin memberikan tanggapan nggak? Gi, tanggapan Zi. Ada nggak? Kira-kira menurutmu apa yang mau dibuat sama Riki itu gimana? Tadi dia bilang daerah Taklok, jalan raya. Terus konsepnya mie, karena di tempatnya itu belum ada mie. Kurang banyak lah istilahnya, nggak ada saingannya. Terus itu berarti analisis SWOT, strength-nya, kekuatannya. Kemudian ada lagi dia bilang tadi harganya murah. Menurutmu cocok nggak? Ya, cocok-cocok saja, Pak. Tidak apa-apa. Tapi nanti menunya itu kalau bisa divariasi. Jadi ada tambahan siomay, sosis, dan lain gitu, Pak. Jadi gitu, Ki. Jadi menurut si Zelgi itu tambahannya. Jadi nggak hanya somai apa, Ki? Somai Bandung apa somai yang biasanya di tempat-tempat temannya mie gitu? Somai apa, Ki? Somai ayam kayak gitu loh, Pak. Oh, somai yang itu tambah-tambahannya. Ya, betul ya. Biasanya kalau di dalam mie itu biasanya ada pelengkap-pelengkapnya. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan, Ki. Jadi menunya nanti tambahin siomay, bakso, sosis untuk yang pelengkap-pelengkapnya. Ada lagi yang ingin tanggapan? Fadil, menurutmu apa yang dibuat Riki? Ya apa konsepnya? Bener nggak? Sudah, Pak. Sudah. Kenapa sudah? Karena benar kata Riki, daerah Taklok itu kayak penjual mie itu kayak jarang gitu loh, Pak. Jadi yang namanya Riki itu benar, kayak menambahkan variasi. Soalnya setahu saya di Taklok itu cuma ada pangsit gitu aja. Oh gitu ya. Sip. Iya. Berarti Riki sudah mulai otaknya encer. Saking encernya digoyang-goyang bunyi kerucuk-kerucuk gitu. Jadi ya betul di daerah Taklok, makanya kita harus bisa menganalisis di daerah sana itu seperti apa. Nah dari situ bisa kita tentukan kira-kira aku mau buat seperti apa. Ya, masalah biayanya dan lain sebagainya itu urusan buri, urusan belakangan. Coba saya minta, kan udah selesai ya. Sekarang Fadil deh. Fadil apa Dio apa Zelgi apa Alvinda apa Miranda yang mau presentasi? Satu lagi. Saya butuh anak satu lagi sebagai contoh. Sopo, halo. Apa saya tunjuk? Halo, mana suaranya? Ki. Ya, Pak. Tunjuk temanmu sopo selanjutnya untuk presentasi satu orang. Tunjuk ae, seneng wis. Zelgi, Pak. Gi, you are lucky number one. Ayo. Coba Ya, Pak. konsepmu ya apa konsepmu? Jadi saya tuh milih kayak casual gitu, Pak. Saya milihnya itu jualan seblak karena dampit itu masih minim sekali, Pak. Ada, tapi tidak cocok di lidah saya gitu loh, Pak. Jadi saya mau jualan yang menurut saya pas di lidah saya gitu, Pak. Seblak ya? Berarti macam-macam seblak apa satu jenis seblak saja?
Macam-macam seblak, Pak. Seperti seblak ceker, sosis, bakso gitu, Pak. Oh, jadi kayak seblak Mamang Dut yang lagi ngetren itu ya? Iya. Kalau saya mah, kalau saya ya, saya makan seblak itu kayak aneh gitu, tapi enak. Cuman kalau kayak kenyol-kenyol gitu loh. Tapi yo nagih. Seperti gitu loh, Pak. Kayak gimana? Gitu kan di sini juga jarang, Pak. Jadi nanti saya bisa seblak sama bakso aji gitu. Seblak sama bakso aji. Yo joinan sama Ricky loh. Enak. Jangan marah loh, Dio. Cuman ini bisnis loh, Dio. Oke, betul. Nah, jadi kalian prinsipnya sudah bisa. Nanti tolong yang sudah kalian buat itu juga dikirim ke Teams. Saya mau lihat hasilnya. Ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari yang sudah kalian lakukan tadi sudah betul. Kalian sudah menganalisis, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini, daerahnya seperti ini. Bagus seperti itu, saya suka. Jadi kalian sudah punya pandangan. Jika nanti kalian keluar dari sekolah sudah lulus, nah, oh saya ini menyusun menu di sini, itu kalian sudah bisa. Menentukan tempatnya, menentukan apa yang mau kalian jual, menentukan harganya, itu bisa kalian menentukan. Jadi saya harap hal-hal seperti ini tetap kalian lakukan. Nanti siapa tahu kalau kalian jadi pengusaha, amin, itu kalian bisa membuat restoran sendiri, kafe sendiri. Kalian tidak perlu bantuan orang lain untuk menyusun menu. Kalian sudah bisa, kalian bisa masaknya, kalian bisa menentukan menunya. Oke? Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai menu itu sendiri. Oke? Mohon izin ya. Slideshow dulu. Udah belum? Kelihatan? Sudah, Bu. Nah, ini yang akan kita bahas, saya akan jelaskan ini nih. Pengertian menu, fungsi menu, struktur menu, jenis-jenis menu, dan syarat-syarat menu yang baik. Dari yang sudah kalian lakukan, nanti kalian cocokkan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Pengertian menunya itu ini. Menu itu berasal dari kata le menu yang berarti daftar makanan. Betul yang disampaikan anak-anak tadi. Daftar makanan yang disajikan di restoran. Ya, itu pengertian dari menu. Nah, fungsi menu itu buat apa? Yaitu kalau kalian nanti misalnya menu itu gaya apa sih, Pak? Menentukan peralatan yang dibutuhkan. Jadi contohnya kayak kamu tadi si Ricky mau buat mie. Ya berarti peralatan yang akan kamu beli yaitu seputar dengan kebutuhan mie. Jadi tidak perlu kamu beli dinner plate, dessert plate, begitu nggak perlu. Kamu akan perlu mangkok-mangkoknya. Begitu juga dengan seblak ya. Menentukan anggaran. Nah, menu yang sudah kalian buat itu nanti kan kelihatan. Oh, aku bikin seblak, regone sak mini. Aku kudu modal sak mini. Nah, dari situlah nanti kan bisa kalian tentukan. Dari menu yang akan kalian buat akan ketahuan berapa biaya yang dibutuhkan. Terus menentukan waktu, tentu akan berbeda di dalam mengolah mie dengan mengolah nasi goreng dengan mengolah steak itu pasti waktunya akan berbeda. Nah, dari situ kalian bisa nanti menentukan juga peralatannya, luas tempatnya kira-kira itu nanti akan berkaitan semuanya. Kalau misalnya dengan waktunya 5 menit, oh berarti dengan orang makan sekitar 10 menit. Berarti saya bisa memprediksi berapa kira-kira meja yang saya inginkan, berapa meja yang saya butuhkan, berapa pelanggan yang saya inginkan. Terus kemudian menentukan tenaga yang dibutuhkan. Dengan semakin banyak variasi menu dan semakin besar restoranmu, otomatis tenaga yang dibutuhkan akan semakin banyak. Menu yang bervariasi juga akan menu yang semakin bervariasi juga akan menentukan karyawannya. Nggak mungkin dong satu karyawan bisa masak seluruhnya. Misalnya menumu variasinya itu sampai 10, 20 macam, 30 macam. Nggak mungkin satu orang karyawan bisa membuat. Minimal misalnya menunya ada 30 macam. Pesanannya lagi rame. Tidak mungkin kalian bisa masuk, sorry tadi ada masuk, bisa bisa
karyawan kalian itu cukup 1, pasti akan cukup 2, butuhnya 2 atau 3. Nah, semakin banyak variasi menu, otomatis karyawan juga akan semakin dibutuhkan. Nah, menentukan keterampilan yang dibutuhkan. Jelas. Jangan sampai kalian buat mie, seperti yang tadi Ricky contohkan, saya mau buat restoran mie. Terus kalian cari chefnya itu yang jago kontinental. Ya orang kira nyambung. Paham ya maksud saya ya? Misalnya kamu buat restoran mie, kafenya mie, berarti cari tukang masaknya yang jago membuat. Buat apa, Nak? Mie. Buat mie. Jangan cari restoran. Kalau kamu konsepnya konsep mie, kamu cari restoran yang cari chefnya itu yang masakan kontinental. Ya orang nyambung. Paham ya? Menentukan teknik pengolahan. Nah, dari teknik pengolahan jelas kalau mie pasti direbus. Berarti nanti juga berkaitan dengan peralatannya, berkaitan dengan model-model model-model tempatnya. Ya, jelas ya. Kemudian menentukan siapa yang akan makan dan siapa yang akan masak. Jadi seperti tadi, dengan menu yang sudah kamu buat, kamu akan menemukan, akan menentukan target market konsumen kamu. Sopo. Siapa yang masak, siapa yang makan, itu jelas. Seperti tadi Ricky katakan, target saya ya anak-anak seusia saya, Pak, banyak di daerah saya, dan orang pecinta mie. Itu pastinya. Ya. Selanjutnya adalah nah, jenis-jenis menu. Itu ada jenis-jenis menu ada dari jenis hidangannya, sifatnya, waktu makannya, dan penawaran menunya. Ya. Nah, berdasarkan jenis hidangan, itu dia ada menu makan pagi atau breakfast. Di hotel-hotel itu pasti ada. Nanti pada saat kalian PKL, kalian akan melihat menu-menu breakfast. Ya. Menu makan antara pagi dan makan siang atau brunch menu. Jadi selingan. Itu seperti apa? Biasanya snack-snack. Kemudian menu makan siang. Jelas menu makan siang ya. Makanan yang berat. Bisa berupa nasi, karbo, dan lain sebagainya. Kemudian afternoon tea atau coffee break. Itu menu yang selingan. Kemudian ada menu makan malam. Makan malam jelas. Menu-menu makan malam itu seperti menu makan siang. Kemudian ada menu makan malam, tengah malam atau supper menu. Nah, biasanya supper menu ini untuk yang orang hidupnya seperti kalong, tidurnya malam-malam, ya. Kemudian berdasarkan penawaran menu, ada ala carte menu, ada table do menu. Ini ada lagi specialty party menu, menu-menu yang keluar hanya pada saat pesta. Kemudian nationality menu, jadi menu-menu khas daerah. Yaitu contoh kayak kita ada rendang, ada apa lagi ya, rawon dari daerah-daerah kita itu menu. Terus buffet menu. Buffet menu itu yang ada di, buffet menu itu menu yang apa, ada di mana biasanya? Pernah lihat enggak buffet menu? Pernah nyoba? Ada di mana buffet menu? Prasmanan orang bilang, menu prasmanan. Di mana? Orang menikah. Nah, biasanya buffet menu itu ada di tempat-tempat orang menikah atau acara-acara. Ya. Kemudian selanjutnya, nih, a la carte menu daftar makanan, minuman yang tersedia dalam satu restoran yang terdapat dipesan, dipersiapkan dan diberi harga secara terpisah. Betul seperti apa yang kalian. Jadi a la carte itu terpisah. Ya. Table do-nya itu seluruh hidangan tersedia dalam bentuk paket. Jadi yang tadi itu bentuk paket itu, nah itu table do. Yang tadi kita perhatikan tadi yang harga berapa? 225.000 yang kata Ricky mahal. Nah, specialty function menu tuh, susunan menu yang digunakan untuk kesempatan khusus di luar hotel atau restoran. Biasanya untuk pernikahan dan lain sebagainya. Buffet menu atau menu restoran. Menu yang disusun dengan harga tertentu sesuai dengan hidangannya. Jadi kayak satu paket gitu ya. Misalnya all you can eat. Nah, kalau yang kemarin lagi ngetren di hotel di waktu waktu puasa-puasa itu all you can eat, buffet menu. Nanti itu bebas dengan harga sekian, kamu bisa makan semuanya. Itu. Nih, berdasarkan waktu makan jelas ada breakfast,
Ingat waktu breakfast itu jam 6 sampai jam 9. Ada yang mengatakan jam 5 sampai jam 9. Ada yang mengatakan jam 5 sampai jam 10. It's no problem. Unda-undi. Kemudian ada brunch antara 9 sampai pukul 11. Kemudian ada lunch antara pukul 12 sampai 15, jam 3 sore. Kemudian ada coffee break jam 4 sampai jam 5 sore. Dinner dari jam 18 sampai 22. Dan satunya lagi supper itu di atas jam 11. Nah ini continental breakfast, ada toast bread. Nah ini English breakfast ini ada contohnya ada slice pineapple, banana, ada croissant, apa angin sih? Ada cornflake. Cornflake itu apa yang dari kayak apa ya? Jagung yang marning gitu loh, Nak, tapi yang bisa dicampur dengan susu. Ada telur jelas, telurnya itu ada sunny side up, poached egg dan lain sebagainya. Coffee or tea jelas. Ini American breakfast. American breakfast itu jelas dia lebih lengkap, lebih banyak. Dia ada fresh juice, ada any kind of juice, ada basketnya itu ada rolls, ada toast, ada croissant, ada butter, jamnya, kemudian ada telurnya, ada kopi sama teh. Kemudian Indonesian breakfast, yes, this is my favorite food. Sego goreng atau nasi goreng biasanya. Terus tambahannya itu sate, teh, kopi, sama jus. Tapi jusnya jarang orang-orang Indonesia. Dan kebiasaan orang Indonesia juga jarang sih. Itu susu itu enggak pernah, jarang masuk ke dalam Indonesian breakfast itu jarang susu. Hanya orang-orang tertentu, ya. Nggak cocok kayaknya minum susu dengan nasi goreng. Ya, kecuali kalau mau londo. Nah, jenis-jenis menu ini ada sifatnya, ada static menu. Nah, static menu itu apa? Menu yang selalu tersedia, jadi tidak berubah. Contohnya tadi kalau kayak Ricky pernah makan di mana? KFC, Nak, ya? Ya, Ricky, kamu pernah makan di KFC kan? Nah, saya tanya dulu. Iya, Pak. KFC itu yang dijual apa? Ayam goreng. Ayam goreng. Dari zaman dia pertama kali membuat, sampai zaman sekarang saya ini hidup, kalian ini hidup, pasti dia jual ayam. Ayamnya itu ada original sama HCC. Yang lainnya itu apa? Nah, yang lainnya itu yang berubah-ubah, itu namanya circle menu. Menu yang berubah-ubah, biasanya disusun per 1 hari, 10 hari, 1 bulan, 3 bulan. Jadi kan biasanya KFC atau McD atau Burger King itu kan ada menu yang baru, tapi tiba-tiba nanti berapa bulan kemudian menu itu hilang. Nah, itu ada circle menu. Circle menu itu menu yang seakan berubah-ubah. Tapi dia ada juga static menu. Ya dari zaman dia buka sampai sekarang udah berapa puluh tahun, dia pasti jual ayam original ada. Dia pasti ada ayam crispy, pasti ada, enggak mungkin enggak ada. Sampai dia tutup pun mungkin nanti dia akan menjual ayam. Ya. Kemudian dalam hal yang perlukan dalam menyusun menu, hindari penggunaan bahan pokok yang sama. Kalau buat menu itu, misalnya kamu buat menu table do, hindari penggunaan bahan pokok yang sama. Jadi misalnya kayak di appetizer menggunakan ayam, di main course menggunakan ayam, di dessert supnya juga menggunakan ayam. Jadi hindari seperti itu. Hindari pengulangan warna. Jadi kalau bisa itu warnanya bervariasi. Tidak mengulang istilah atau terminologi yang sama untuk teknik pengolahan saus dan pelengkapnya. Jadi kalau bisa sausnya itu berbeda-beda, teknik pengolahannya itu berbeda-beda. Jika ada yang boiling, nanti ada saute, ada frying, jadi akan lebih bervariasi. Kemudian variasi dalam tekstur, keadaan atau kekentalan hidangan seperti basah, kering, encer, cair, lembut, dan lain. Jadi kayak sup kan pastinya encer. Kalau misalnya nanti kalian bikin dessert itu cari yang lembut-lembut. Kalau misalnya nanti untuk yang main course-nya cari yang kering, garing, dan lain sebagainya. Terus perbedaan dalam penggunaan garnish. Sebenarnya garnish ini opsional, tapi wajib. Makanya gitu. Kalau bisa garnish itu menggunakan bahan yang ada di dalam makanan tersebut. Kalau bisa garnish itu hindari
Bukan berarti edible flower. Edible tahu flower tahu nggak? Edible flower. Apa itu edible flower? Ya, bukan berarti edible flower itu tidak perlu. Edible flower itu adalah apa ya namanya? Anu yang bisa dimakan. Apa sih namanya? Flower itu apa? Bunga yang bisa dimakan, ya. Kemudian syarat-syarat penulisan menu jelas, ditulis dengan huruf cetak yang tulisan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, memberikan penjelasan tentang singkat, dan mencamuat informasi. Syarat-syaratnya ini bisa kalian lihat. Ya, ini contoh desain menu. Nah, oke. Sudah? Nah, sekarang kita nanti akan saya berikan evaluasi. Tolong kalian asik. Bentar ya. Bentar. Nah, saya akan izin share screen. Ini. Kalian buka ini. Ya. Sudah belum? Kelihatan belum? Kalian buka kuisis kalian. Silakan bergabung dulu. Silakan bergabung. Sebentar, salin link. Saya akan bagikan di grup WA ya. Saya akan bagikan di grup WA. Sebentar, Nak. Ini kok masih lemot ya? Oke. Nah, kalian bisa dilihat di grup WA itu. Sudah dilihat belum di WA? Sudah, Bang. Nah, kalian lihat, kalian buka di situ, kalian bergabung. Silakan bergabung. Sudah bergabung belum? Nah, saya akan mulai. Silakan kerjakan. Bisa nggak? Nah, ini. Ayo dikerjakan. Ayo kerjakan.
Ayo, kerjakan. Gimana? Bisa nggak ngerjakannya? Sulit ya? Itu akan saya buka. Halo, anak-anak. Iya, Halo. iya Pak. Nah, itu akan saya buka sampai siang ini. Nanti bisa kalian kerjakan, lanjutkan. Sekarang kita coba tutup dulu, ayo. Dia perhatikan ke saya sini. Ayo. Hey. Please open your camera. Oke. Sambil kalian mengerjakan itu nanti juga kita akan mereview. Jadi jelas tadi ya, menu itu apa? Apa itu menu? Daftar makanan Daftar yang makanan disajikan yang di dalam disajikan di dalam restoran. baik ada harganya maupun tidak. Jadi terus jenis-jenis tadi menu ada dua, ada macam-macam, tapi yang perlu kalian tahu dua dulu. Pertama apa? A la carte. A la carte sama Table table do. do. Nah, bagaimana cara menyusun yang baik? Tadi saya sudah jelaskan. Apa? Apa? Salah satunya tentukan dulu daerahnya, di mana jualannya, siapa target marketnya, kebutuhan peralatannya seperti apa ya. Paham ya? Nanti dipelajari lagi. Nah, saya akan memberikan tugas kepada kalian, tugas kelompok. LKPD-nya sudah saya berikan di grup, masing-masing 3 orang. Silahkan kalian pilih kelompoknya. Kalian membuat menu yang benar-benar mendesain menu seperti yang tadi dari awal sudah saya tunjukkan. Kira-kira mendesain menu seperti itu, kalian buat seperti itu ya. Kalian buat supaya jelas kaliannya. Nanti dikumpulkan di Teams, baru akan saya nilai. Satu kelompok 3 orang. Paham? Satu kelompok berapa orang? 3 orang. Kalian membuat menu. Satu menu table do, satu menu a la carte. Didesain yang bagus, sebagus mungkin, dikerjakan maksimal dikumpulkan minggu depan. Silahkan kalian berkumpul dengan teman-teman kalian. Entah melalui Teams, atau entah melalui kalian video call melalui WA, bisa kalian kerjakan. Ini tugas secara kelompok. Paham? Minggu depan di pertemuan selanjutnya, kalau nggak salah kita akan membahas masalah tentang table setup. Ya, untuk minggu depan kita akan membahas tentang table setup. Nah, tugasnya sebelum kita membahas itu sudah masuk di Teams, biar bisa saya nilai. Kalau kalian tidak mengumpulkan, yo nilaimu kok tak kurangi di KD ini. Paham ya? Paham, Pak. Paham nggak? Jelas nggak? Jelas. Ya. Nah, jadi setelah kita mempelajari menu dan lain sebagainya, saya harapkan nanti kalian bisa lah membuat menu-menu ini. Goals-nya itu kalian bisa membuat menu, ya, dengan analisis-analisis kalian. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jangan lupa kuisisnya dikerjakan ya, habis ini ya. Pak. Iya, Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak. Kalau tidak ada, mari kita berdoa. Mau Dio, silakan dipimpin. Berdoa. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku, sampai jumpa minggu depan. Ingat, minggu depan kita membahas tentang table setup. Oke? Persiapkan peralatan-peralatannya kalau perlu nantinya ya. Saya akhiri, jika tidak ada pertanyaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.